Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemuliaan ibadah hati. Jadi ibadah hati ini adalah ibadah yang paling mulia, mengalahkan ibadah zahir, ya, ibadah fisik, ibadah badan kayak sholat, ya, puasa, zikir, baca Quran, haji, umroh, itu ibadah-ibadah fisik. Ada ibadah-ibadah yang bersifat batin, ya, zahir kalau fisik. Kalau lawanannya batin, amaliyah hati. Adanya ibadah itu di hati aja. Kayak kemarin diantaranya sifat mulia itu punya sifat senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebab orang bersyukur ini sedikit. Yang masuk ke wilayah syukur sangat sedikit. Allah sering bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun, sedikit banget orang-orang yang bersyukur, sedikit. Yang banyak orang ngeluh, nggak ada terima kasihnya sama Allah, dikasih nikmat banyak, nggak ada tuh terima kasih buat ibadah, ya. Makanya kita perlu bersyukur. Jadi orang pandai-pandailah berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar itu yang Allah kasih sama kita, wajib kita bersyukur adalah nikmat Islam. Jadi orang Islam nikmat agung ini. Orang kadang-kadang nggak ngeh. Jadi orang Islam dia biasa-biasa aja. Bahkan banyak ngeluhnya. Lah gak jadi orang Islam gini-gini baik karena perubahan ekonomi. Jadi ukur ekonomi dia, urusan perut dia mengukur. Padahal Islam bukan perut tujuannya, selamat dari kekal daripada api neraka. Orang kalau nggak Islam nggak selamat, pasti kekal. Tapi kalau Islam nggak kekal di nerakanya. Itu pun kalau dia berbuat dosa maksiat besar yang tidak diampuni. Kalau diampuni oleh Allah, surga langsung. Makanya kita kudu bersyukur, ya Pak. Bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat jadi orang Islam. Biarin dah yang lain-lain luput, yang lain-lain gagal, yang lain-lain kita nggak dapat misalnya. Tapi kalau dapat Islam udah dah, itu segede-gede nikmat, sebesar-besar nikmat. Sebab Islamlah yang menghantarkan hamba ini masuk ke dalam surga, selamat daripada api neraka. Banyak bersyukur jalan Islam. Di antaranya kalau habis sembahyang biasanya baca Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Bisa ya? Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Gitu aja lo ucapin habis sembahyang. Ya Allah, terima kasih dikasih nikmat, ya, engkau ya Allah jadi orang Islam, jadi orang beriman. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Ntar kalau kita bersyukur, kita kasih nikmat satu lagi tuh, ihsan. Namanya ihsan. Ini nih ihsan nih. Orang yang hatinya pandai bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam. Nikmat lagi apa? Nih, begini nikmat nih. Mau nyampur ngaji, nikmat. Jangan bete, jangan kesel. Nikmatin kita punya telinga dapat ajaran agama lewat ngaji. Dari ulama-ulama, dari kitab-kitab yang kita baca. Itu termasuk syukur. Nikmat taat. Bukan cuma jadi orang Islam, tapi ditambahin nikmat jadi orang Islam, mau taat, mau sembahyang, mau berjamaah ke masjid, mau nyampur sama orang soleh, mau baca Quran, mau zikiran, demen sama ibadah, itu sebuah nikmat.
Syukurin tuh. Gimana syukurnya? Ketika kita melakukan ibadah, senang hati kita, girang. Kenapa? Karena ini pemberian yang Allah dulu pernah berikan kepada orang soleh, pernah berikan kepada para solihin, para anbiya, para siddiqin, para wali-wali. Itu nikmat dikasih sama kita. Berarti mustajab nih permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dia bersyukur, Pak. Tunjukkan kalau kita lagi sembahyang girang, lagi baca Quran senang, lagi dengerin nasihat senang. Karena sedikit banget orang bersyukur, punya telinga, punya mata, punya pikiran normal, nggak gila gitu, dipakai buat taat itu sedikit. Nah kita nih golongan sedikit, kita golongan sedikit nih, ngaji nih golongan sedikit kita segini mah. Kalau kita lihat rumah pada padat rumah di sini ya, iya kan padat ini, padat sumpek daerah sini kita di daerah Pondok Aren. Tapi ternyata yang dipilih mah cuma beberapa orang aja ngaji, itu nikmat. Guru banyak syukur dari kita. Sebab kalau nggak syukur bisa aja dicabut. Orang yang tadi udah nongkrong ngaji berhenti, nggak ada kabar, nggak ada ngomong apa-apa, berhenti aja udah, putus hubungan udah. Apa begitu? Kenapa? Karena waktu ngajinya nggak ada syukurnya, nggak ada senengnya di hati. Yang ada bete, males, ya nggak semangat. Padahal ini nikmat gede kalau udah. Coba kalau dicabut, Pak, udah nggak nyampur lagi di pengajian, nggak ada lagi di musola, nggak lagi. Itu kan musibah gede. Nah kita bersyukur. Belum nikmat-nikmat yang lainnya ya, yang Allah kasih sama kita, selamat kita dari mara bahaya, selamat kita dari bencana. Ya Allah, kalau kita nyaksin kemarin saudara kita yang di Jawa Timur ya, Lumajang, Gunung Semeru. Ya Allah, kena debu itu, masya Allah, meninggal rumah-rumah kita. Ya Allah, Allah amanin, Allah selamatin. Tapi kita jangan merasa aman juga ya. Oh, ini bumi bisa juga ya dibikin jebol, bisa. Apa namanya disebutnya? Gempa apa? Ambles. Gempa bumi, ambles, ditelan kayak korun bisa. Makanya kita banyak bersyukur. Ya Allah, ampuni ya kami, terima kasih nikmat-Mu ya Allah, ampuni dosa kami yang enggak benar. Banyak kita bersyukur sama Allah, masih diamanin, masih diselamatkan. Ya Allah, biar tumbuh rasa cinta. Gitu. Syukur sudah berbagai macam nikmat. Sebab orang syukur ini pangkatnya tinggi. Allah langsung janji, la in syakartum la azidan, langsung syukur aja tambah. Gitu ya. Itu sifat hati ya, bersyukur. Dan syukur itu pun sama sebenarnya. Syukur itu juga sama, nikmat dari Allah yang perlu kita syukur lagi. Jadi nggak udah-udahnya terus aja. Ya, kita ini udah bersyukur ya Allah. Kita mau ngaji di hati kita senang bersyukur ya Allah, terima kasih mau ngaji. Itu ucapan sadar bisa bersyukur. Nikmat lain dari Allah. Perlu kita syukuri nggak? Perlu juga kita syukuri. Makanya syukur nggak ada habis-habisnya. Naik terus tuh. Volumenya muter terus, volumenya naik. Syukur yang ini dapat dari Allah, syukurin lagi. Dapat lagi syukur. Terus aja berlanjut sampai tidak ada ujungnya itu syukur ya. Masya Allah. Derajat paling tinggi syukur. Seperti yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakuro. Apakah tidak pantas kalau aku bersyukur? Iya, karena ibadahnya lanjut terus Nabi Muhammad. Udah dapat jaminan aman, nyaman di akhirat, tapi ibadahnya ya Allah tiap malam berdiri tegak kayak tiang-tiang masjid, lama 10 juz satu rakaatnya Nabi sholat. Ya Allah, itu udah aman ya, kondisinya udah nyaman. Kita kan belum jelas di akhirat, pules kita mah. Ya kita belum tahu tuh kan begitu ya, jauh banget bandingannya begitu. Maka kita mulailah pandai bersyukur. Syukur dikasih taat, syukur selamat dari maksiat, syukur selamat dari musibah dunia dan musibah. Kita lanjutin ya. Di antaranya lagi nih sifat hati. Wa minha as-sabru. Di antaranya lagi
sifat hati sabar. Ya, sabar. Kalau dapat nikmat kan syukur. Kalau dapat bencana gimana? Jangan kesel, jangan gerutu, jangan jengkel sama Tuhan, jangan marah, tapi pegang diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tetap takwa kepada Allah, taat kepada Allah, meskipun dapat musibah. Ada orang Pak tadinya rajin sembahyang. Kenapa? Karena dikasih nikmat terus sama Allah, rajin sembahyang, rajin wiridan, rajin baca. Begitu dapat musibah, anaknya meninggal, kesel sama Tuhan. Wah, gue udah sembahyang rajin-rajin, anak gue dikejar mati. Sampai berhenti sembahyang. Akhirnya dia stres. Yang punya anak cuma atu-atunya lagi, meninggal. Udah lama kagak lahiran lagi, bininya kagak hamil lagi. Wah, stres. Tinggal sembahyang, mabok. Itu namanya contoh nggak kuat-kuat sabar. Makanya perlu kesabaran hidup di dunia ini. Masya Allah. Bahkan di Quran paling banyak ayat-ayat bercerita tentang keutamaan dan kemuliaan sabar. Seperti ayat Allah bilang, Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa berada pada orang-orang yang sabar. Jadi Allah sama orang yang sabar adanya. Kalau tadi kan nikmat adanya bersama nikmat. Kalau orang nih dapat nikmat, itu dia lagi asik bersama nikmat Allah. Tapi kalau orang dapat musibah, dia lagi bersama Allah, bukan bersama nikmat. Orang gak nikmat dalamnya, tapi Allah bilang, Innallaha ma'as sabirin. Sabar ya. Sabar tuh ada 3 ya. Ada sabar ngerjain taat. Sabar ngerjain taat itu perlu kesabaran juga. Kayak kita ngaji kan perlu sabar. Ya, duduk lama, terus ngaji lagi besok, lusa ngaji lagi, terus sabar. Sholat juga kudu sabar, puasa sabar. Ngerjain ibadah memang perlu kesabaran. Emang apa? Habisnya orang berhenti mbayang mulu. Ini johor udah, besok ada lagi johor. Kalau gitu udah kami johor, udah kemarin. Besok sekarang johor lagi. Lah udah ngerasain kemarin. Ya, harus sabar itu mah. Lah johor terus sampai kapan? Sampai mati, gitu. Besok subuh, hari Kamis, Jumat subuh lagi, Sabtu subuh lagi. Perlu kesabaran. Ramadan ketemu lagi. Ya udah puasa lagi besok dikit lagi. Puasa, sabar. Ngerjain ibadah perlu sabar. Artinya sabar, kerjain terus, jangan berhenti. Ya ibadah. Ada sabar lagi dapat musibah tadi tuh musibah, anak meninggal, harta hilang, ujian sakit, macam-macam dah. Ya namanya diuji sama Allah Taala. Emang Allah udah bersumpah, walanabluwannakum bisyai'in. Aku akan uji coba manusia. Buat nyoba asli apa bukan Islamnya. Diuji. Rasa takut ya, minal khauf wal ju', lapar. Kadang-kadang belum ketemu beras, belum ketemu nasi. Udah lapar banget, perut udah gak tahan. Duit orang punya. Ngutang orang warung gak percaya. Ya Allah. Lapar gitu kan ya? Iya, insyaallah. Wa naqsi minal amwal. Harta berkurang. Boleh nabung seperak kumpul ya. Udah ngumpul mau belian ketipu sama orang. Ya Allah. Diuji ya naksil amwal. Wal anfus, diuji jiwa, kekurangan. Tadinya kita hidup sehat, makin tua ada kurangnya kita. Asam urat lah, yang kolesterol lah, lemah jantung lah, darah tinggi, macam-macam. Wa naqsimil amwal wal anfus was samarot, buah-buahan. Ini buat petani-petani misalnya, ya boleh nanam ini lama sampai sebulan 2 bulan 3 bulan ngurusin, begitu musim panen gagal panen. Ya Allah, diuji. Nanam cabe lagi mahal, ditanam cabe lagi mahal, nanam cabe udah 3 bulan cabenya anjlok. Iya kan begitu. Apalagi usaha macam-macam dah. Kurangin marat.
Wa naqsim amwal al anfus wa thamarat. Allah bilang wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira orang-orang yang bisa sabar. Sebab as-sabru nisful iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Di orang yang punya sabar, di hatinya masih punya iman tuh. Tapi kalau orang nggak sabar, gue berhenti dah, dia ngamuk sama Tuhan. Lah, gue udah sembahyang mulu, duit gue dikejar hilang, anak gue dikejar mati, usaha gue dikejar bangkrut. Kayak gitu nih Pak, kita ngaji nih, baru mulai nih kata masih lancar-lancar. Lama-lama pas ngaji lah ngapa makin seret rezeki kita. Dulu gue waktu belum ngaji ngapa lancar-lancar aja ya. Lembangan kenal Ustaz Sarudin jadi tambah seret gue ngaji mulu. Gitu ya? Iya kan begitu ya? Iya. Ya bisa kan beda. Dulu mah kan belum ngaji. Duit apa beda ditelen. Yang penting kenyang kan begitu. Kalau udah ngaji mah kan ini Bu nggak boleh haram. Ini dilarang. Ini karena takut ngambilnya gitu. Lah kenal lama makin seret duit makin kurang. Itu juga diuji juga dicoba. Wa naqsi minal amwal namanya, kekurangan masalah keuangan. Jadi ada orang yang kadang-kadang gitu Pak, kadang-kadang takut begitu ya. Tuh kalau sebenarnya susah lagi. Itu biasanya udah begitu dulu dia tuh. Ya, maju banget ekonominya, usaha dagangnya. Begitu kenal kiai, kenal ngaji makin susah. Ada kadang-kadang begitu kan? Iya. Dulu mah tuh si emas, ya Allah dagang baksonya laku banget. Begitu rajin ke masjid berjamaah makin habis. Dagangnya usahanya itu kan diuji juga, pengen tahu Allah asli apa kagak nih, begitu ya enggak? Apa dalam Quran kata ahasiban nas ayutsraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka kalau udah ngomong saya beriman kemudian Allah nggak uji? Allah uji juga. Apalagi ujian-ujian sahabat pada zaman dulu ya, diuji cintanya sama Nabi. Ayo ikut perang sama Nabi, taruhannya nyawa. Bahkan sampai pada yang mati sahabat-sahabat mah Pak. Dulu apalagi dengar nggak Siti Masitoh ya nggak? Tukang sisirnya Fir'aun, putrinya Fir'aun ya nggak? Iya. Kasih pilihan, kamu mau iman sama Tuhannya Nabi Musa, apa mau iman sama saya? Saya juga Tuhan juga masalahnya. Ada enggak, saya mau Nabi Musa. Ya udah kalau kamu bertahan begitu, kamu saya akan goreng. Lah dapat digoreng. Bukan dia doang lagi, lakinya digoreng, anaknya digoreng. Dulu iman begitu dulu. Kalau kita sekarang alhamdulillah jadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi orang sampai segitunya kita mah. Orang segitunya itu juga udah banyak yang gagal begitu. Ya enggak, udah banyak yang gagal tuh begitu aja udah banyak gagal. Baru diuji susah dikit aja. Gua ngaji mulu udah susah ini. Gua sembahyang mulu susah. Coba gue berhenti, gue cobain. Lah bener pasti berhenti cobain, lah bener makin sukses. Lah iya orang sembahyang orang tinggi gue lancar banget ini. Itu ujian juga, ujian cobaan. Perlu kesabaran itu ya Allah. Yang namanya emas aja diuji ya. Emas kan diuji ya. Udah dibakar, bener nggak? Emas itu pengen tahu asli Pak 24 karat apa palsu kan dibakar tuh emas. Begitu juga kita orang beriman diuji, dicoba biar tangguh, biar tegar ya, biar kuat. Makanya di kalangan para nabi-nabi tuh orang-orang yang tegar kuat menghadapi musibah, ujian-ujian yang bertubi-tubi disebut dengan ulul azmi. Orang-orang tegar menghadapi ujian-ujian berat. Apalagi ujian yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi paling terberat ujian dong. Kita mah belum seberapa Pak. Belum seberapa kita mah ya. Kan ujian juga disesuaikan sama iman. Emang iman kita cuma 10% ya enggak? Jadi uji ya cuma 2%, 3% begitu. Tapi kalau imannya naik lagi, diuji lagi. Makin tinggi lagi. Kayak layangan makin tinggi juga anginnya makin kenceng tuh layangan. Ya cuma kalau di sini doang bawah gitu ya. Main 10 meter 20 meter ya paling segitu anginnya. Tapi makin tinggi, wah makin berat ujian. Makanya manusia ya diberikan ujian Allah buat mengecek imannya asli apakah enggak. Jangan sampai kita punya iman ya Allah palsu ya.
lagi bahagia aja kita, lagi dapat nikmat aja, senang sama Tuhan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih usaha lancar. Alhamdulillah, terima kasih Allah naik pangkat. Terima kasih Allah naik jabatan. Pas diuji sama Allah, ya kesal sama Tuhan, berhenti sembahyang, berhenti ngaji, berhenti ibadah gitu, nggak lulus namanya. Kayak dulu Nabi Ayub ya, Nabi Ayub orang kaya, Nabi Ayub, diuji sama Allah Ta'ala. Bisa kata iblis begini, ya Rab, wajar aja dia merajin sembahyang, rajin ibadah juga Ayub, apa juga punya, apa juga ada, fasilitas lengkap. Coba kalau dikasih susah, berhenti Ayub, kata iblis begitu sama Tuhan. Kata Tuhan, ya lu nggak tahu apa sih iblis, gua lebih tahu ya jati diri hamba-hambaku, apalagi sekelas Nabi Ayub, tahu banget dia mau walaupun gua kerja susah tetap jadi hambanya asli, nggak berkurang. Ya coba dah, kata Tuhan, kata iblis, bener tahu deh, cobain. Wah, udah bangkrut, anaknya pada meninggal semua, habis semua, ludes semua kekayaannya habis, dari luar biasa sampai nol, sampai bini minta cerai semua. Ya bini minta cerai, itu bini Nabi tuh minta cerai kalau susah, apalagi bini RT susah minta cerai duluan. Orang sanggup, perempuan sekarang mah ya Allah ya bang, ya watak perempuan itu kan hubud dunia, cinta sama dunia perempuan mah. Makanya perempuan mah kudu didiknya ngaji aja Pak. Punya anak perempuan nih, punya anak perempuan, didik ngaji pesantren. Bener kalau pengen selamat. Perempuan tuh wataknya ya Allah, cintanya cinta dunia, cinta harta. Perselingkuhan di mana-mana mengapa? Karena harta. Karena dunia kan begitu. Ada ibaratnya, ya ada uang abang sayang, ya enggak? Enggak ada uang abang ditendang kan begitu. Iya, karena itu watak perempuan seperti itu umumnya. Sedikit yang soleha, kaya miskin bersama suami jarang. Lagi kaya sama suami, udah miskin mah mending gue pulangin, masih banyak lanang yang kaya. Begitu jadinya. Ya Allah. Ya, iya tuh. Nabi Ayub istrinya mental semua. Tinggal atu yang setia. Ya Allah, menemani Nabi Ayub Alaihissalam itu Nabi Ayub. Tapi ketakwaannya, ketekunan, aduh ya Allah. Lanjut, nggak ada kurang. Nah, kita Pak itu ya perlu punya sifat sabar. Karena sabar ini separuh daripada keimanan. Bahkan katanya wasabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika apa? Ketika bantingan yang pertama tuh, ketika nah diuji coba itu bisa tahan, itulah sabar yang asli. Kalau udah seminggu 2 minggu mah nerimain ya, itu bukan sabar lagi namanya ya. Itu mau nggak mau dah kudu disabarin kan gitu. Tapi yang pertama kali itu sabar, perlu sabar ya di atas bala bencana, sabar di atas penyakit ya, sabar di atas kehilangan harta benda, sabar di atas tekanan orang-orang asing, orang-orang jahat kayak kita nih Indonesia. Ya Allah, perlu kesabaran, perlu kesabaran, betul ya. Seperti itu banyak orang-orang yang menguasai Indonesia, orang-orang kafir, orang-orang luar Islam, orang-orang yang meleceh. Nah ini perlu kesabaran ya. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ya juga daripada apa? Daripada maksiat. Sabar daripada maksiat. Masya Allah. Ini sabar daripada maksiat ini yang paling berat. Menahan diri daripada nafsu banget kita maksiat, berpeluang banget tapi enggak kita lakukan gitu. Ini paling tinggi nih derajat. Katanya kalau sabar ngerjain taat 300 derajatnya di surga. 300. Kalau musibah 600. Kalau musibah bisa nahan, sabar dapat musibah 600 derajat. Tapi kalau sabar menahan maksiat 900. Paling tinggi itu sabar atas maksiat ya, insyaallah. Kita yang udah sama maksiat udah sabar. Kalau ada peluang udah kerjain aja ya. Kapan lagi mengadanya sekarang, besok-besok udah kesempatan begitu. Iya, makanya datang 2 kali. Iya, datang 2 kali. Makanya ada dalam sebuah hadis tuh sab'atun ya yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya.
Ada 7 kelompok manusia besok di hari kiamat dikasih awning buat ngaum. Orang-orang pada di lapangan terbuka kepanasan, dia pakai tenda. Ruangnya ruang VIP AC, adem sejuk di padang mahsyar. Karena mereka pakai awning, aub-aub dari Allah Ta'ala. Naungan Allah jagain. Nggak lelah, nggak capek. Mereka mah kayak di surga aja di padang mahsyar. Itu ada 7 kelompok manusia. Di antara 7 kelompok itu adalah rajulun da'atu imra'atun. Ada seorang laki-laki diajak mesum sama seorang perempuan yang cantik lagi punya jabatan. Udahnya cantik punya jabatan. Ya, diajak begitu. Ya, diajak berbuat zina. Dia bilang, "Inni akhafullah." Saya takut sama Allah. Memang udah dijamin aman karena gua ini punya jabatan. Punya jabatan. Pokoknya lu aman dah. Enggak bakalan ada yang macam-macam, rahasia tertutup, rahasia terjamin, aman. Memang sih rahasia tertutup, aman, terjamin, tapi saya ini akhafullah rabbil alamin. Saya takut sama Allah. Allah kan ngelihat, Allah mantau, Allah. Gitu ya. Itulah orang-orang yang diantaranya sabar di saat menghadapi maksiat. Dia nggak lakuin. Sampai dulu ada seorang sedang tawaf. Nah ini seorang ulama Ibrahim bin Adham, wali Ibrahim lagi tawaf. Di depan dia ada anak muda itu ngikut tawaf juga di depan dia, tapi wangi banget. Kata Ibrahim, waduh ini orang ibadah tawaf biasanya kan pada keringetan, bentak-bentak ya keringet. Ini mau wangi, jangan-jangan pakai minyak wangi. Tong, lu pakai minyak wangi ya? Kan orang boleh batal pakai minyak wangi. Siapa yang pakai minyak wangi? Tapi badan wangi banget. Badan lu kok bisa jadi wangi begini keringetnya? Habis tawaf cerita dia. Iya, saya mau dikasih kemuliaan sama Allah Ta'ala ketika saya jadi pedagang, tukang buah gitu ya. Tiba-tiba saya lagi lewat rumah orang kaya, ada seorang perempuan cantik jelita berhentiin, "Bang, buahnya bang." Berhenti dia. "Ya bu, cuman saya mau beli, duit saya susah nih di berangkas dalam bukanya, bisa tolongin nggak bukain?" "Yaudah Jo, coba dulu kali ini saya bisa." Begitu dia masuk ke rumahnya, di mana berangkasnya? Ya di kamar, masuk kamar. Begitu masuk kamar dikunci dari kamar. Masuk kamar. Begitu kamar, ya saya bukan mau buahnya bang, mau abangnya. Saya mau tidur sama abang ya bang, kita tidur aman bang. Laki lagi keluar kota. Ya kata nih tukang buah, ya jangan nama saya bu, saya tukang buah. Orang apa lu mah tukang buah ganteng, masih muda lagi. Ayo kata gitu. Ya. Itu kalau yang kurang sabar-sabar mah ya dah mayan begitu ya. Ini aja tukang buah. Ayo mayan gitu. Tuhan tukang buahnya ini wali kayaknya, soleh dia. Soleh. Dia bilang nauzubillah min zalik, enggak mau. Ya udah kalau lu enggak mau, lu enggak bakalan keluar. Enggak bakalan bisa keluar, gua bakal teriakin sama orang, lu bakal ya ditangkep. Bahaya nih. Ya udah oke kata tukang buah, oke. Cuman kan saya bisa keliling nih. Bau ketek, bau keringat, bau mulut. Saya minta kamar mandi dulu, saya mau mandi bersih. No, kamar dalam ada, nggak bisa keluar lagi. Kamar dalam. Begitu dia masuk kamar, ya dia bukan mandi, malah dia berak di kamar. Habis berak dibuburin tai itu badannya dibuburin tai. Biar tuh waduh kabur. Ya, iya. Begitu udah keluar kamar mandi, ayo bu kita tidur. Itu berak kuning begitu. Buset deh, tai jorok banget tuh. Kabur tuh si perempuan. Ya, iya, perempuan orang gila. Wah, dia orang stres nih. Kabur. Akhirnya begitu dia pulang ke rumah, dia mandi. Begitu dia habis mandi, ya kan? Habis dia mandi nih, dia udah segar. Tiba-tiba dia keliling lagi, dari aroma keringatnya itu tercium aroma wangi. Wangi luar biasa.
Sampai dia pergi haji itu ketemu saya berharap wanginya luar biasa. Itunya orang yang bisa nahan maksiat di dunia, Allah kasih kemuliaan seperti itu. Kita kan kurang sabar yang begitu. Kapan lagi kan begitu. Kalau kita mau orang sabar tuh, makanya derajatnya tinggi 900 nahan diri daripada berbuat kayak ini nih, kayak menjemin mata dari yang haram, mandang perempuan haram. Kita bukan susah itu. Kalau ngeliat perempuan di jalan cakep, maka tanah pendek lagi, lari pagi emang sengaja kita nyari. Yuk lari pagi ngapain? Cuci mata tuh. Niatnya aja udah kagak bagus. Bukan olahraga sehat badan dan cuci mata. Enggak, kita mau kurang bisa itu. Itu kalau bisa nahan diri maksiat 900 derajat Allah berikan. Gitu. Makanya itu, sabar ngerjain taat, sabar dapat musibah, sabar dalam rangka meninggalkan maksiat. Makanya kita minta sama Allah, Pak, permintaan kita, ya Allah kasih rizki sama saya berupa lezat ngerjain taat dan pahit ngerjain maksiat. Itu rezeki gede tuh. Kan selama ini kita mah kalau giliran ngerjain taat pahit, ngerjain maksiat manis gitu. Nah, karena kita minta mau kita puter, ya Allah kasih rezeki berupa bisa lezat ngerjain taat, bisa pahit ngerjain maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la bil mustafa rasulin Allah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadat as-sufi walhamdulillahi fil badi wat tanahi hamdan randaim mahabbatin nasaim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul alhamdulillah pas hujan.